Pemahaman kepada kelompok masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. 2. Membina masyarakat untuk berdemokrasi serta mengetahui tahapan pemilu yang harus diawasi. 3. Mencegah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Di sanksi hotel utama itu menggunakan tiket mau berbeda sama selesai. Sendiri kami disampaikan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024. Saat ini tahapannya sudah pada pendaftaran dan verifikasi faktual peserta pemilu. Di sini kami juga akan menyampaikan bahwa dari pemilu ini nanti akan menghasilkan output, yaitu wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, saat ini bisa kita rasakan bahwa secara nasional sudah terpilih Pak Jokowi 2 periode. Itu adalah merupakan output dari pemilu terdahulu yang berdampak pada progres pembangunan saat ini. Kita rasakan yang paling terasa saat ini isu yang terpenting adalah inflasi. Kalau kita melihat secara global, inflasi secara global di Amerika itu 8,3, Inggris 9,9, Eropa 10, Meksiko 9,25, India 7 dan Indonesia 6. Kemudian Tiongkok 3,65, Jepang 3. Ini adalah hasil kerja nyata pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat hasil pemilu yang terdahulu. Di sini dapat kita rasakan bahwa dengan pemilu yang luber dan jurdil akan menghasilkan kualitas pemimpin dan wakil rakyat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan Bapak Ketua Bawaslu tadi, bahwa peran pengawasan pemilu itu sangat strategis, sehingga peran Bapak-Bapak Ibu sekalian itu ke depan juga sangat strategis. Ini harus dilakukan secara baik sehingga nanti akan dapat terpilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di samping itu, jika kita melihat dari kebijakan pembangunan nasional, di poin terakhir itu adalah mandat dari Presiden untuk kita semua untuk melakukan stabilitas Hanam dan transformasi pelayanan publik, dan ini kita lakukan di dalam peran penting. Itu semuanya melalui pendekatan. Hasil pembangunan pendekatan. Yang pertama kalau bisa dilihat kalau tidak salah ada pendekatan politik, yaitu dari visi misi. Ada pendekatan namanya PKOTA, itu dari OPD. Dia sudah buat program, punya program. Jaga kualitas pelaksanaan pemilu supaya berlangsung jujur dan adil. Yang ketiga, ini yang penting, masalah dari pemilu ke pemilu itu selalu ada, bahkan menjadi hantunya daripada pemilu. Karena money politik tadi disampaikan bahwa sumber dananya berasal dari peserta pemilu.
supaya tidak terjadi money politik yang nanti akan menciptakan kultur politik yang negatif. Kepada Pak Sek, jauh Pak Sek, kalau seandainya uang saku yang diberikan kepada pemilih itu berasal dari pemerintah, ya, insya Allah itu akan mengurangi daripada money politik. Saya yakin biaya pemilu ini adalah besar, tapi yang dibiayai hanya penyelenggara dan peserta. Walaupun tadi katakan Pak Agus 50.000, 100.000, tapi bagi golongan ekonomi menengah ke bawah itu sangat berharga, karena tidak masuk satu hari katakanlah tukang. Kalau tukang itu 100.000, kalau itu yang memberikan itu adalah pemerintah, itu sudah tidak money politik lagi, uang transport katakanlah. Oleh karena itu, karena ada Pak Sek, mungkin ke depan untuk transportasinya pemilih itu adalah berasal dari pemerintah, diikutkan, diajukan di dalam anggaran. Itu Pak Sek. Terus yang kedua kepada Profesor Parji, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, sekarang kita memasuki 4.0, ini adalah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu atau demokrasi di negara kita. Tadi disampaikan ada yang berita hoax dan lain-lain. Kira-kira strategi seperti apa dengan sarana dan prasarana perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah bisa mengawasi kualitas pemilu secara efektif. Itu dua pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Apabila ada lebihnya semata-mata hanya milik Allah SWT, apabila ada kurangnya kami titah yang serba salah perlu dimaafkan. Akhirul kalam, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pakai elektronik, sistem pemilihannya sudah tidak pakai, mereka pakai e-voting. Nah, itu juga saya kira perlu dipikirkan untuk Indonesia. Karena pemilihnya lebih banyak, karena penduduk Amerika itu 450 juta, mungkin pemilihnya ya sekitar 300 juta lebih total di sini. Nah, maka kita juga harus mengimbangi dari sisi itu. Maka proses pengawasan saya kira juga harus sudah masuk pada tataran-tataran yang pakai elektronik, karena semua jadi ini kalau daerah itu kan mengikuti aturan pusat, sepanjang itu diamanatkan, kita dari daerah bisa saja memanfaatkan. Tapi mungkin dari pemerintah pusat juga mempunyai pertimbangan lain. Jadi yang dimaksud warga ini diharapkan berpartisipasi, jadi tidak semata-mata terhadap rupiah, tapi kesadaran mereka untuk memimpin wakil-wakil atau pemimpin itu berdasarkan visi-misi. Nah, memang ini masukan juga untuk KPU juga, memang sebenarnya di dalam nanti pilkada itu setiap visi-misi harus mengacu pada RPJMD, sehingga tidak yang namanya pembangunan itu sustainable, berkelanjutan. Siapapun pemimpinnya itu tetap berjalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu nanti perlu juga sebelum menetapkan program-program bagi kepala daerah, calon kepala daerah itu nanti perlu ada pembekalan dari Bapeda, BKAD. Jadi ada rambu-rambu mana yang boleh ditawarkan, mana yang tidak, sehingga begitu nanti beliau-beliau ini menyampaikan program dan menang terpilih, begitu diimplementasikan OPD-nya terbentuk dengan aturan, itu akan menjadi susah untuk dilaksanakan.
Jadi sebenarnya prinsipnya sepanjang itu ada amanah dari pemerintah pusat, aturan-aturan aja, aturan-aturan yang ada, kita nggak ada masalah, kita akan melaksanakan. Tapi sampai sekarang aturan itu belum ada. Jadi kalau saya hitung dengan ibu saya sebagai ketua PKKLI. Nah, yang saya praktekkan selama ini, jika musimnya pemilu, itu semua parpol yang ingin istilahnya masuk di wilayah saya, itu saya fasilitasi untuk timnya biar menyampaikan sendiri ke warga masyarakat kita. Tetapi pertanyaan saya, salahkah jika kami misalnya ketua lingkungan diberi bingkisan yang dibagikan keluarga itu, apakah salah kalau kami menerima bingkisan yang diberikan dari parpol tersebut dalam tanda kutip? Mungkin dari parpol itu rasa terima kasih karena sudah difasilitasi untuk menyampaikan visi dan misi dari parpol tersebut. Terima kasih. Pak kampanye, tetapi dia tidak mengeluarkan, tidak memiliki surat keterangan dari kepolisian, ya kami memberikan kampanye. Karena memang kampanye harus ada syarat-syarat tertentu. Dan memberi bingkisan boleh, asal terwak. Karena khusus di pilkada itu lucu. Kampanye itu boleh memberikan dalam bentuk barang, bukan uang, dan maksimal 60.000. Baju boleh 60.000, sembako minyak boleh 60.000, di bawah 60.000. Itu sampai 8 kalau salah. Dan kalau itu diberikan semua ya ratusan ribu, ya kan? Nah, pokoknya luar biasa ya pilkada ini. Sebab pilkada lebih. Mari kita bersama-sama mengawal pesta demokrasi yang sebentar lagi akan berjalan di negara kita. Ini dari Bapak Ibu, kira-kira pesta demokrasi yang sebentar lagi di 2024 ini sudah tahu ya, akan terlaksana pada tanggal berapa, bulan berapa, hari apa? Kira-kira semua ngertos? Sampun ya? Hari apa Pak? Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Ini nanti mau untuk pemilihan apa Bu?